Oke, selamat siang semua pemirsa YouTuber dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan podcast misteri. Nah, ini episode kedua ya setelah episode pertama kemarin. Nah, kita perkenalkan dulu nih, ada sahabat kita Kang Agus Jabrik. Ya, silakan perkenalkan dulu. Kang Agus Jabrik, mungkin pemirsa YouTube, penonton YouTube berapa tahu lah Kang Agus Jabrik. Sering video YouTube juga saya kan. Iya. Justru lagu-lagu saya seperti lagu Maung Bandung itu kebanyakan di channel-channel orang lain gitu kan. Menyampai nontonnya 20.000, 10.000, banyak lah yang nonton lah di channel yang lain gitu kan. Ya seperti itu. Iya betul. Tahu nggak kalau Kang Agus Jabrik itu musisi Sunda yang terkenal di Bandung. Dulu kan tahu kan ada lagunya Maung Bandung. Maung Bandung nih. Kalian bisa cek di YouTube-nya ya, di YouTube. Buka aja Maung Bandung. Di YouTube Maung Bandung pasti ada. Nah, terus selain lagu Maung Bandung ada lagu yang banyak di YouTube, lagu-lagu banyak, lagu Ciambulan. Pokoknya lagu-lagu pop Sunda saya, karya-karya saya banyak di YouTube. Tapi yang terbaru, ada yang terbaru baru bikin video klip yaitu lagu Foy Akhir. Ya. Baru aja kemarin 1 minggu bikin. Dan lagu Kaduhung, religi semuanya. Nah, itu lagu religi ya teman-teman. Jadi kalian bisa stay tune lagunya di YouTube ya. Ada channel YouTube-nya kan? Bisa ada lagunya di situ, kalian pantengin channelnya. Oh iya, ada. Saya punya channel YouTube-nya itu Media Prima Fortuna Channel. Nah, catat ya teman-teman, Media Prima Fortuna Channel. Nah, di situ kalian bisa lihat videonya Kang Agus Jabrik dari zaman dulu gitu ya, lagu Persib gitu yang viral itu ya teman-teman. Kalian bisa cek di YouTube-nya Media Prima Fortuna Channel. Oke, kali ini kita akan bahas ceritanya bukan tentang musik ya, kita cerita misteri horor nih, horor. Pengalaman bagi kalian yang suka horor. Nah, ini pengalaman Kang Agus dalam kesehariannya ya. Nah, kali ini kita bahas selain musik, kita bahas misteri ya. Ceritanya Kang Agus tuh pernah punya pengalaman mistik apa aja gitu nih. Coba terangkan ke pemirsa. Sebetulnya ini kejadian percaya nggak percaya ya. Di kamar saya itu kan ada 2 gitar. Saya ada kamar. Di sebelah sana atau sebelah kanan ada gitar tapi nggak pakai ini wadah gitar. Jadi telanjang lah gitarnya, ada 2 gitu kan. Ada 2 gitar itu di ujung kasur, di ujung wisbang. Nah waktu itu istri saya yang memberitahu laporan, Kang Cena itu gitar bersuara sendiri, bahkan bernada, suaranya seperti lagu Rhoma Irama, treng kayak yang main gitar aja. Nah posisi istri saya itu waktu tidur di depan. Nah, ini kamar saya, ini ruang depan. Ruang depan ada kursi, ada kasur. Dia lagi tiduran malam. Saya lagi nggak ada. Saya lagi di luar. Itu malam hari apa? Malam hari dulu, itu ya malam hari dulu. Di kamar itu ada 2 gitar berbunyi. Bahkan lagi tidur, katanya lagi tidur, lagi tidur pemirsa. Istri saya lagi tidur, ada yang main gitar malam-malam gitu kan. Melodi seperti Rhoma Irama, lagunya seperti gitu kan. Nah, saya belum pulang. Itu sekitar jam 9-an, saya kan suka pulang dari studio kan, 10 jam 12 baru pulang. Ya. Pas saya pulang laporan bahwa ada suara gitar. Kirain saya yang main. Pas dilihat saya kan lagi pergi, belum pulang gitu kan. Karena dia lagi tidur. Tuh, nggak tahu siapa yang main gitarnya. Kata saya jangan aneh, jangan bengong, bahwa di rumah itu pasti ada sesuatu makhluk gaib. Biasanya pasti di ada. Semua tempat pasti ada. Yang penting kayak di tempat sepi atau tempat horor. Di rumah juga ada. Tapi saya jujur waktu itu ada sedikit takut juga, karena pertama mendengar ada suara gitar tanpa ada yang main gitu kan. Nah seperti itu. Tapi saya berpikir, karena kita menganut agama Islam, percaya ke gaib, kita harus percaya ke gaib, bahwa memang setiap rumah itu memang suka ada yang menunggu lah, itu nggak tahu jin atau apa gitu yang mainkan gitar gitu. Kalau saya berpikir ke sana tidak terlalu takut. Tadinya nggak percaya, ya udah aja ya. Nah
besok, lusa, dan seminggunya saya sendiri yang menyaksikan. Bahkan tidak lagi tidur, lagi menatap ke atas, lagi gimana di kamar, ada suara gitar teng gitu. Oh gitu. Itu sampai saya 3 kali. 3 kali ada suara gitar di kamar saya. Saya yang mendengar sendiri tanpa ada yang memainkan. Kirain nyamuk atau cucumuk naon gitu kan ya. Ternyata treng gitu. Saya rada murikat bulu-bulu oge waktu itu kan. Seperti apa yang dibicarakan istri saya ternyata bener gitar itu berbunyi sendiri. Saya nggak jadi si bunyinya teh kalau saya menatap ke gitar nggak ada yang bunyi. Tapi waktu saya lagi baca buku atau lihat ke atas nggak disangka pokoknya jual bunyi lagi. Iya. Mungkin kalau cek bahasa Sundanya mah itu bahasanya kawenehan ya. Kawenehan. Iya, kawenehan itu. Tapi saya nggak lihat begini ya. Pokoknya suara gitar kan nggak ada yang main ini kan. Saya bilang ke teman-teman nggak percaya ada gitar sampai bunyi sendiri gitu kan. Siapa yang ngebunyiin? Kalau istri saya sangkanya saya yang main gitar. Kalau saya memang udah 3 kali bukan melihat, mendengar depan mata bahwa gitar itu terdengar sendiri kamar saya ada yang mainkan gitu, nggak tahu siapa gitu. Nah pas Kang Agus melihat itu, apakah gitarnya itu di depan mata sendiri gitu? Iya, ini kamar saya. Iya. Ini kamar saya kan. Iya. Ini kasur, saya tiduran. Kadang-kadang saya tidur balikan gigir, kadang-kadang baca buku, kadang ngawirib naon. Nah, gitar di sini di ujung kasur. Disimpan di sini. Ada dua, tapi nggak pakai bungkus gitar. Makanya bisa breng-breng bunyi itu udah 3 kali kejadian saya. Udah 3 kali. Itu malam hari ya? Nggak pernah siang hari? Siang dan malam justru kalau saya. Siang dan malam. Siang dan malam. Itu kejadiannya kalau boleh tahu kapan? Itu kejadiannya ada 6 bulan, 7 bulan ke belakang. Oh, 7 bulan ke belakang ya. Makanya saya gitar dibawa ke sini semua dan pakai bungkus. Ada satu lagi gitar gitar baru di kamar. Mungkin gini ya, mungkin. Nah, pas gitar ini nih. Ini yang pas gitar ini, terus yang pas gitar yang dijual. Sama saya dijual gitarnya. Oh, yang dibunyiin itu yang dijual. Dua-duanya yang dibunyiin gitu itu kan. Dijual. Tapi kalau yang gitar ini enggak. Gitar ini kayak pernah bunyi sendiri juga. Karena ini diginiin, nah gitarnya di kamar disimpan gitu ya. Yang dijual satu karena teman butuh pisan, terus saya gitar ada berapa, ada 3 lah, jual satu udah buat apa. Nah itu setelah dijual tuh saya sekarang simpan di sini pakai bungkus. Nah yang satu lagi ada yang baru lagi yang gitar saya akustik. Itu dibungkus nggak pernah bunyi lagi, nggak ada yang bunyi. Mungkin dibungkus gitu gitarnya pakai warna. Iya, soalnya kan nggak bakal kepegang gitu. Mungkin gitu ya. Nggak bakal kepegang. Iya. Ya tapi menurut saya sih mungkin itu ada hal-hal gaib ya, kayak makhluk halus gitu. Memang yang suka bermain alat musik mungkin ya. Jadi dia juga mungkin memainkan alat musik. Kan kalau misalkan ada piano bisa main piano. Nah ini gitar. Berarti main alat musiknya gitar. Gitu. Tapi saya nggak pernah bertanya ke ustadz, ke siapa. Iya. Tapi alhamdulillah pertama memang saya pernah mendengar langsung berkak bulu pun datang soalnya gitar siang-siang atau nggak siapa-siapa gitu. Kaget gitu ya. Tapi lama kelamaan justru saya jadi nggak takut. Iya pasti. Nah sebelum gitar sebetulnya di rumah saya yang depan, tempat tidur istri saya yang di depan kan, istri saya suka tidur di depan, suka di belakang. Itu mah lama pisan kejadiannya. Lama pisan waktu saya punya sepeda ada 10 tahun ke belakang. Iya. Itu yang cerita istri saya lagi tidur di kamar saya justru. Itu jam 12 malam. Ada sepeda ngegoes sendiri. Ngegoes gitu. Jadi teman-teman, jadi ada sepeda terus si kayunya itu ada yang ngeboseh sendiri. Ngeboseh gitu-gitu sih diputarkan. Iya, ada yang muter sendiri buat kakinya itu gitu. Pas istri saya lihat, kalau sama lagi tidur kan, lagi tidur bareng sama istri saya lihat nggak ada siapa-siapa. Ada yang aneh juga ya. Ya aneh. Jadi itu malam-malam gitu ya. Nggak bisa tidur sampai pagi. Pas mau ngebangunin nggak mau, mungkin lagi capek. Nah itu dulu itu memang kejadiannya udah itu beberapa kali. Itu cuma beberapa kali pas masih ada sepeda. Masih ada sepeda. Nah, itu sepedanya itu disimpannya di luar atau di dalam? Bukan di dalam. Di dalam kamar. Di dalam
ini kamar saya. Iya. Di ruang tamu lah. Oh, di ruang tamu. Di ruang tamu. Di ruang tamu itu ada kasur, ada tempat tidur oge gitu. Iya. Tapi kan pemirsa nggak mungkin ada angin yang menjalankan itu ya. Iya kan mungkin, itu mah kedengeran keras pisan. Iya, keras banget. Kecuali kalau misalkan di luar lagi ada angin bisa aja. Ya makanya istri saya bangun juga saking kerasnya gitu kan. Iya. Kayak ada yang main sepeda gitu ya. Di bawah saya gitu kan. Iya, betul. Di bawah saya gitu. Itu kalau saya belum mengalami di rumah saya itu kan. Kalau istri saya yang mengalami langsung gitu kan. Iya. Itu. Terus ada kejadian aneh juga, sebetulnya ini nggak boleh lah, jangan dibilang. Yang mana tuh? Itu yang mertua saya. Oh. Janganlah itu mah, janganlah. Ya mungkin di sesi lain lagi ya ini. Kita kan sedang podcast di rumah Kang Agus. Ini ada di Jalan Kampus Condong Pakansari, Kiara Condong, Bandung ya. Nah, jadi ini salah satu pengalaman Kang Agus dalam mistiknya ya. Tapi gini Kak Andra, gimana? Memang saya kan penakut dulunya ya. Penakut berangan siunan lah dari sejak SD, SMP, SMA siang. Tapi semenjak kesini dengan suara gitar dan kita sering ngobrol dengan Ustaz, ternyata memang ada makhluk gaib gitu ya. Ada makhluk gaib seperti jin apa yang mengganggu. Yang penting mah gini, meskipun di rumah kita ada yang seperti itu, kita jangan takut. Iya, ada penunggu gitu. Penunggu itu ciptaan Allah, yang penting kita jangan sompral. Jangan sompral itu jangan menantang. Sok datang ka dieu. Sok jeung urang wanita tah. Kita jangan sompral. Iya, betul. Kalau memang ada biarin aja, yang penting kita ngadoa ke Allah. Sama-sama makhluk Allah. Kita jangan saling mengganggu. Kita saling mengganggu. Apalagi mengganggu itu seperti ini. Dia menampakkan diri itu kan mengganggu itu kan. Saya takut sih. Nah, Kang Andre, saya kejadian sering. Jadi banyak teman-teman yang meninggal juga kan udah pada waktunya. Saya itu sering ngangkat mayit sebetulnya. Setiap teman mayit saya yang bawa. Alah, dari misalkan dari ambulan. Tapi itu bagus loh. Sering. Itu dari ambulan ke rumah saya sering. Salah satu bentuk ibadah ya teman-teman. Itu ibadah. Jadi kita nggak serem apa takut, jangan. Itu salah satu ibadah, bentuk ibadah ya. Ya misalkan gini, teman meninggal, ada banyak teman meninggal, kita kan mau diangkat ke tempat pemandian. Iya, betul. Saya ngangkat atau mau diangkat ke kuburan, saya ikut ngangkat. Jadi merasakan melihat begini kan, megang mayit. Saya sering. Nah dari situ justru tidak takut. Oh, gitu. Tidak takut, enggak. Iya, jadi keberangan lah bahasa Sunda. Dari beberapa macam pengalaman misteri atau ketemu makhluk halus atau makhluk gaib, kita bisa menghilangkan rasa takut itu ya teman-teman. Itu salah satunya caranya ya kalau menurut saya. Ya. Nah, Andre, pengalaman saya saya waktu itu kan saya di musik ya. Saya dibawa sama temennya, latihan musik. Ya waktu itu jam 8 malam. Ternyata latihan musik teh di lingkungan kuburan, Ra. Bilang benar di Cibangkong. Tadi bawa ayo benar ke kuburan itu latihan musik teh, latihan gamelan gitu, masuk ke dunia. Jadi mereka tuh udah biasa melihat kuburan latihan musik biasa kuburan. Saya lagi serem ya, nanti sinan gitu, nanti sampai ketakutan gitu, seperti gitu. Jadi mungkin kebiasaan. Jadi orang-orang yang rumah dekat kuburan ini saya yakin mereka tidak pernah takut karena tiap hari lihat kuburan, lihat yang meninggal gitu. Kebiasaan gitu. Kayak saya kebiasaannya kalau ada teman, bukan itulah, membantu mengangkat ya gitu kan, karena masih muda ngangkat yang meninggal tetangga gitu kan, so ikut ngebantu maksudnya itu jadi mengurangi rasa takut kita terhadapnya hal-hal yang seperti itu. Iya, salah satunya gitu loh. Bahkan pengalaman saya pernah bawa mayit ya, saya bawa mayit dari Bandung pakai ambulan di Majalaya. Ternyata di Majalaya ke tempat rumah orang yang meninggal ini teman saya nggak bisa karena lewat sawah. Jadi berhenti di tempat tetangga, saya bawa mayit jalan kaki 4 orang, saya di belakang lewat satu jalur jalan setapak ke sawah. Lamun-labu tuh nanti Jubal. Jadi rumahnya teh jauh deh. Iyalah. Bawa mayit mau hujan, kebayang di tempat ke kampungnya lagi, nggak masuk. Jauh banget gitu. Jauh, hampir 20 menit. Gimana kalau hujan? Kalau hujan tiga jebur eta mayit. Iya, saya lihat gini gitu. Siga membawa barang dari ambulan siga membawa barang 4 orang. Orang ambulan, saya dan pakai keranda ya. Pakai keranda. Oh enggak pakai keranda. Enggak digini.
Oh, jadi ada tapi kayak yang di ambulan makan nggak pakai keranda. Oh iya, yang langsung begini yang di bawah. Yang dihandap lah, dihandap. Nah, saya lihat gini kan si Maya teman saya. Tapi dia emang udah dibungkus. Udah dibungkus kan mau gitu ya. Kirain saya mah langsung ambulan ke rumahnya, ternyata jauh ke rumahnya. Jadi wayahnya diangkat lewat sawah, kebayang jam 3, jam 2 mau hujan lagi. Saya melihat gini kayak nggak membawa barang, ternyata mau mayit. Saya istighfar itu bawa mayit, saya gitu kan lamun-labuh kumaha. Iya. Nah itu pengalaman saya. Banyak lah pengalaman. Nah, kalau misalkan pas mengangkat orang meninggal itu, apakah ada hal-hal yang aneh gitu? Sebetulnya pernah nggak misalkan merasa berat atau ada kok ini berat banget gitu atau ringan gitu loh? Ada saya bawa mayit waktu itu ya. Ada yang berat, ada yang ringan juga sih, ada yang berat. Nah itu kejadian kenyataannya, jadi bukan hoax gitu loh. Iya betul, kalau saya sendiri kan gitu. Ada tetangga atau temen, karena kan begitu masuk ke rumah tetangga yang meninggal kan, kita termasuk anak muda, piraku kudu kolot diangkatna mau teu kurang lah budak orang. Erek mau diangkat dikuburkeun kana ambulan gede atau mau dikena kerandakeun atau mau disolatkeun ka masjid gitu kan. Kadang kan ada yang ngebantu, yang mengangkatnya siapa gitu. Iya, kadang-kadang bapak-bapak kan karunya lah nyari cantik, orang budak orang sampai mau ke masjid saya keangkatnya sok melihat begini, oh jadi yang meninggal teh kaku. Saya sering lah. Coba kasih salah satu pengalaman gimana sih kalau mengangkat yang berat itu, gimana gitu perasaannya tuh. Oke, nah teman-teman, tadi kan kita bahas tentang yang Kang Agus pernah membawa mayat dalam keranda lewat ambulan ya. Nah, enggak, kalau ada yang meninggal tetangga atau temen ya, ada yang meninggal, biasanya kan suka pakai ambulan ya. Betul. Suka pakai ambulan ke rumahnya. Nah itu saya sok bagian mengangkat dari ambulan ke rumahnya. Oh gitu. Jadi tapi pernah nggak pengalaman misalkan mengangkat orang meninggal atau mayat itu dari rumah yang almarhum ke tempat pemakamannya gitu. Jadi untuk menguburkannya itu pernah menggotongnya. Mengangkat itu pernah. Gitu, pernah kayak atau mau umum kan kata orang lain gantian. Iya betul. Jadi ada berapa orang lah ya yang ikut membantu mengangkat. Sok sekali ewang lah kalau tetangga meninggal, yang kadang-kadang kan diangkat langsung misalkan dari kampus ke Cibangkong. Iya gitu. Sekali ewang suka saya pernah. Iya gitu kan. Terus lebih seringnya ngangkat mayitnya belum dikubur. Seperti tadi teh udah di rumah mayitnya, gitu, udah mau dikuburkan, mau ke dikerandakan, saya ikut ngangkat. Oh iya, karena jadi berat, karena kan kadang-kadang kan banyak orang tua hukum kasihan kan berat. Iya. Ya kita anak muda lah ikut partisipasi gitu kan. Tapi saking seringnya itu jadi kita udah terbiasa itu sih dan nggak takut gitu ya teman-teman. Kan kadang kalau orang awam kayak saya misalkan untuk memegang aja kan kadang suka deg-degan gitu ya. Melihat aja deg-degan. Saya teh dari SD, SMP orang penakut, paling takut. Lihat mayitnya jangan takut, tapi alhamdulillah begitu keluar kuliah jadi pemberani karena kepaksa teh harus ngangkut. Awalnya terpaksa nggak ada orang, harus ngangkut, ya itu jadi kebiasaan. Bahkan menawarkan diri karena kan merasa ini teman dekat. Ya terakhirlah perpisahan kita yang ikut ngangkat. Ada teman yang sama-sama musisi, waktu itu saya ikut di mandiannya saya lihat begini, begitu saya ngangkatnya juga. Saya sering sekali lihat mayit yang udah meninggal mandinya saya, temen yang meninggal saya lihat begini gitu kan, sambil membayangkan ini kan mayit gitu kan, tapi teman saya gitu kan, bukan orang lain. Jadi udah terbiasa gitu, karena memang teman sendiri gitu ya, bukan orang lain gitu ya. Nah jadi itu adalah salah satu bentuk ibadah juga teman-teman kalau dilihat dari segi positifnya. Jadi kalau kalian kan mungkin merasa takut atau gimana, tapi kan itu salah satu bentuk ibadah yang kata orang tua gini, kita tiru gitu. Kata orang tua kalau kita sering ngangkat, tapi nggak tahu mitos, nggak tahu nggak. Tapi saya alami bener kalau kita sering ngangkat mayit gini, jadi kita jadi tidak penakut, karena udah melihat begini gitu. Bahkan lihat wajahnya langsung, saya belum dikapanin, udah lihat begini gitu kan. Jadi kalau kalian yang merasa takut gitu ya, takut hal-hal misteri gitu, kalian bisa tiru gitu ya. Maksudnya tirunya ya kalau misalkan dalam keadaan kalian berziarah ke teman atau kerabat yang meninggal atau teman yang meninggal gitu loh. Seperti itu ya teman-teman ya. Bahkan kami yang terakhir kemarin saya bikin video klip lagu saya yang poe akhir sambil yang ini nih ada. Nah itu ada adegan saya lagi di kuburan. Nah itu. Tapi serem banget gitu ya pasti. Saya melihat kuburan waktu itu dan saya menangis di
skenario kan saya menangis karena orang semua bakal seperti itu. Bakal seperti di kuburan ini akan iya, kembali ke sana gitu ke iya, rumah di kuburan terakhir dulu. ya teman-teman. Ya makanya saya menatap begini adegan di kuburannya sepi, saya sampai menangis kan. Ya sedikit menangis lah. Itu buat video klip, itu adegan video klip lagu Kue Akhir. Tapi memang pas buat video klip itu mungkin ada cerita misterinya nggak? Kalau misalkan ada nanti bisa diceritain di sesi selanjutnya gitu loh. Kalau di video klip saya kemarin kan siang-siang jam 4 sore. Jadi jam 5 sore bahkan mau maghrib. Tidak ada mistis, cuma kelihatan sepi lah, sedikit meringkak bulu punuk. Nah, itu di Taman Pahlawan saya bikin. Tapi kan itu kalau misalkan masuk pemakaman gitu ada izin juga. Izin dulu. Izin dulu nggak sembarangan kita ngambil gambar ya. Izin dulu ke tempat itu mau syuting untuk kebutuhan lagu religi Kue Akhir. Memang kata sutradara adegannya harus ada yang di kuburan gitu. Iya betul. Jadi seperti main film izin sama dia harus ada izinnya teman-teman. Jadi jangan sembarang kalian mau konten-konten horor itu nggak izin ya. Nah itu bisa membahayakan diri kalian. Nanti kali-kali Kang Andra kita ngobrol di kuburan, izin dulu. Ya misalkan kita bercerita tentang Kue Akhir itu bisa diceritakan interview kita dilanjut di kuburan. Langsung di kuburan aja bermain seperti ini gitu kan. Kalian nih yang suka konten-konten horor nih, kalian misalkan mau berkunjung ke rumah yang kosong atau kuburan atau apa gitu yang menakutkan, nah kalian harus izin dulu ya, jangan lupa harus izin dulu di orang sekitar. Jadi jangan langsung kalian mengambil gambar atau video. Makhluk gaib menurut saya ada, tapi kita sebetulnya di rumah-rumah atau di daerah di mana ya, apalagi di kuburan. Yang penting kita jangan sompral. Nah itu. Jangan sompral, intinya kita harus pamit assalamualaikum. Nah salah satu contohnya dengan membaca basmalah. Atau salam ya kita ke orang teman-teman juga harus ramah tamah atau harus jangan bahasa itu jangan sompral. Betul. Ya sama aja makhluk gaib juga nggak senang mungkin lihat kita sompral gitu. Iya, jadi mereka tuh tahu kalau misalkan kita tujuan kita itu ke sana itu mau ngapain gitu kan, pasti tahu gitu. Kalau misalkan kita tujuannya baik, ya mereka juga pasti baik gitu dan welcome gitu. Intinya kalau ke tempat-tempat yang agak horor gitu ya, kita harus mengucapkan salam dulu misalkan. Jangan assalamualaikum wala ibadillah sholihin. Nah itu contohnya ya. Jangan sampai itu tadi yang katakan saya, jangan nggak jago lah. Iya betul. Jangan jago nantang lagi apa lagi. Memang saya juga suka konten-konten horor gitu. Suka lihat YouTuber horor yang lain gitu yang masuk rumah kosong atau tempat-tempat pemakaman atau apa gitu. Jadi ya memang mungkin mereka itu udah terbiasa kali ya seperti itu. Nah itu contohnya teman-teman. Ini kita akhiri saja sesi untuk podcast misterinya ya teman-teman. Nanti kita jumpa lagi di acara podcast misteri lainnya dengan bintang tamu lainnya yang lebih seru. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa channelnya Kang Agus Jabrik di Media Fortuna Channel. Kalian lagu-lagu terbaru. Pantengin nih lagu-lagu Kang Agus yang ada lagunya. Ya ada Mongbando. Nah sekarang kan ada lagu baru. Kue Akhir ya yang lagu itu. Yang dua ada dua religi. Kue Akhir. Sama lagu Tobat. Nah sama lagu Tobat, catat ya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.